Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang ukuran pemusatan data. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Erika, kedua ada Sultan, dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Yulia Ikaristianti. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sultan. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah semua data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Salah satu dari kegunaan dari ukuran pemusatan adalah untuk membandingkan dua populasi, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Macam-macam ukuran pemusatan. A. Min atau rata-rata. Min atau rata-rataan merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rataan merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Rata-rata ada beberapa macam, yaitu rata-rata hitung, aritmatika, rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, dan lain-lain. Tapi jika hanya disebut dengan kata rata-rata, yang dimaksud adalah rata-rata aritmatik. Rata-rata aritmatika memiliki rumus X1 tambah X2 tambah X hingga Xn dibagi N. X adalah rata-rata, X1 hingga Xn adalah nilai sampel, N adalah jumlah sampel. Contoh soal, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata berat badan siswa dari suatu kelas. Kita bisa mengambil sampel, misalnya sebanyak 8 siswa, dan kemudian ditimbang badannya. Dari hasil menimbang ke-8 siswa tersebut, dalam ukuran kilogram, yaitu 45, 56, 70, 64, 51, 72, 39, 68. Jawab, dari data di atas dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata X sama dengan X1 tambah X2 hingga Xn dibagi N. Maka X dengan 45 ditambah 56 ditambah 70 ditambah 64 ditambah 51 ditambah 72 ditambah 39 ditambah 68 dibagi 8. Maka diperoleh hasil 468 per 8. Hasilnya adalah 58,12. Rata ukur geometrik. Rata ukur geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diangkatkan dengan jumlah data tersebut. Pangkat N dari X1 dikali X2 dikali X titik-titik hingga Xn. G merupakan rata-rata ukur, N adalah jumlah sampel. Contohnya, diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank adalah sebagai berikut: 6,75, 5,75, 6,5, 6,25, 6,25, 6,1, 5,7, 5,9, 6,25, 5,6. Jawab, rata-rata ukur geometrik bisa dihitung dengan menggunakan rumus pertama atau rumus kedua. Sekarang menggunakan rumus perhitungan yang kedua, yaitu akar N dari X1 kali X2 hingga Xn, maka akar 10 dikali
6,75 dikali 5,75 dikali 6,5 dikali 6,25 dikali 6,25 kali 6,1 kali 5,7 kali 5,9 kali 6,25 kali 5,6 sama dengan akar 10 dari 700.070,11, maka hasilnya adalah 6,095. Berikutnya, rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian, semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik ini sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung. Rumusnya adalah N atau jumlah data sampel dibagi dengan 1x1 atau nilai data ke I. Contohnya, suatu pertandingan grid terdiri dari 10 meja. Pada pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata berapa bermain dalam satu set kartu. Pada pertandingan pertama, dihitung lama bermain untuk setiap set kartu di setiap meja. Hasilnya adalah sebagai berikut. 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11. Yang ditanyakan adalah berapa rata-rata harmonik lama pertandingan tersebut. Dari rumus tadi dapat dihitung rata-rata harmonik adalah sebagai berikut. Jika N adalah 10, maka 10 dibagi 1/7 ditambah 1/6 ditambah 1/8 ditambah 1/10 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 tambah 1/9 ditambah 1/12 tambah 1/9 tambah 1/11, maka diperoleh hasil 10 dibagi 1,180988456, maka hasilnya adalah 8,467. Yang kedua yaitu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Selain itu, modus adalah suatu skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak atau nilai yang memiliki frekuensi maksimal dalam distribusi data. Yang pertama ada modus data tunggal. Mencari modus data tunggal dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, yaitu hanya dengan memeriksa atau mencari di antara skor yang ada, yang memiliki frekuensi paling banyak. Skor atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak itulah yang disebut dengan modus. Contoh soal, yang pertama, sekumpulan data yang terdiri dari 4, 5, 7, 7, 9, 4, 7. Maka modusnya adalah 7, karena angka 7 muncul sebanyak 3 kali. Yang kedua, sekumpulan data yang terdiri dari 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Maka modusnya adalah 3 dan 5, karena masing-masing muncul sebanyak 3 kali. Yang ketiga, yaitu sekumpulan data yang terdiri dari 3, 4, 5, 6. Maka modusnya tidak ada. Yang kedua, ada modus data berkelompok. Rumusnya yaitu B-mod plus P kali B1 per B2 plus B2. B1 plus B2. Di mana B-mod adalah batas bawah kelas modus, yaitu interval dengan frekuensi terbanyak. P adalah panjang kelas interval pada kelas modus. B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas interval dengan tanda kelas lebih kecil sebelum tanda kelas modus.
B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Contoh soalnya, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Frekuensi tertinggi adalah pada frekuensi 17 dengan interval 45 sampai 49. Maka diketahui bemutnya yaitu kelas bawahnya kan 45. Jadi bebotnya yaitu 45 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya 44,5. P-nya yaitu panjang kelas dari 45 sampai 49 yaitu 5. Sedangkan B1-nya itu frekuensi dari modus dikurangi frekuensi yang berada di atasnya yaitu 17 dikurangi 13 sama dengan 4. Lalu yang B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi yang di bawahnya. Sehingga 17 dikurangi 14 sama dengan 3. Selanjutnya, modus sama dengan B-mod plus P dikali B1 per B1 plus B2. B-modnya 44,5 tambah 5 kali 4 per 4 plus 3 sama dengan 47,36. Untuk macam-macam ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu pada median. Median merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Nilai sedemikian itu merupakan nilai sentral berhubungan dengan posisi sentral yang dimilikinya dalam sebuah distribusi. Maka median juga disebut sebagai rata-rata posisi atau positional average. Secara teoritis, median membagi seluruh jumlah observasi atau pengukuran ke dalam dua bagian yang sama. Jumlah frekuensi nilai-nilai observasi yang lebih kecil dari median akan sama dengan jumlah frekuensi nilai-nilai observasi yang lebih besar dari median tersebut. Untuk rumus data tunggal median yaitu pada median untuk jumlah data yang ganjil, median sama dengan X N plus 1 per 2. Untuk media data genap yaitu median sama dengan 1 per 2 Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1. N adalah jumlah data dan X nilai data. Contoh soal, yaitu yang pertama, ada 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, jawabnya adalah karena jumlah data adalah ganjil, maka perhitungan median menggunakan rumus median untuk data yang ganjil, yaitu median sama dengan data ke N plus 1 per 2. Data ke 5 ditambah 1 sama dengan 2. Data ke 5 ditambah 1 per 2 sama dengan data ke 6 per 2, yaitu data ketiga. Dari rumus matematis di atas, diperoleh bahwa median adalah X ketiga atau data yang ketiga. Untuk mengetahui data ketiga, maka data harus diurutkan terlebih dahulu, yaitu hasil pengurutannya adalah 2, 3, 5, 6, 7. Dari pengurutan data kita ketahui mediannya yaitu pada data ketiga adalah 5. Contoh soal yang kedua yaitu ada 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 siswa tersebut adalah 172, 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175,
173, 170, dan 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Jawabnya yaitu karena jumlah data genap, maka perhitungan median menggunakan rumus median untuk data genap. Proses penghitungannya adalah median sama dengan 1/2 data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Mediannya adalah 1/2 data ke 10 per 2 ditambah data ke 10 per 2 ditambah 1, yaitu 1/2 dikali data ke-5 ditambah data ke-6. Untuk melanjutkan perhitungannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai data ke-5 dan data ke-6. Kedua nilai data tersebut dapat diperoleh dengan menurunkan semua data. Hasil pengurutannya sebagai berikut. 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Jadi dari pengurutan tersebut diperoleh nilai data ke-5 bernilai 170 dan data ke-6 yaitu 171. Dengan demikian, perhitungan mediannya dapat dilanjutkan sebagai median sama dengan 1/2 data ke-5 yaitu 170 ditambah data ke-6 171 sama dengan 1/2 dikali 341 yaitu 170,5. Untuk yang kedua yaitu median data kelompok. Median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke internal nilai terbesar menjadi dua bagian sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua. Rumusnya yaitu median sama dengan TB atau tepi bawah kelas ditambah 1/2 N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali P atau panjang kelas. Contoh soalnya yaitu sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukurannya berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah, yaitu pada berat badan 46-50 sebanyak 3 orang, berat badan 51-55 kg sebanyak 2 orang, dan seterusnya. Untuk yang pertama, langkah yang pertama untuk menentukan median data kelompok yaitu membuat tabel frekuensi kumulatifnya, yaitu pada kelas pertama frekuensi kumulatifnya 3, 3 ditambah 2, 5, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 5, 14, 14 tambah 6, 20, 20 tambah 4, 24, 24 tambah 1, 25, 25 tambah 1, 26. Jumlah datanya sebanyak 26. Sehingga mediannya terletak di antara data ke-13 dan 14. Data ke-13 dan ke-14 ini berada pada interval kelas keempat yaitu pada berat badan nilai 61 sampai 65 kg. Kelas interval keempat ini kita disebut kelas median. Melalui informasi kelas median bisa kita peroleh batas bawah kelas median sama dengan 61. Frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 9 dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui juga bahwa panjang kelas sama dengan 5.
Untuk yang diketahuinya yaitu tepi bawah kelasnya senilai 60,5, banyaknya keseluruhan data 26, frekuensi kumulatif sebelum median 9, frekuensinya pas median yaitu 15, 5 frekuensinya, untuk panjang kelasnya 5. Dan menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah kelas ditambah 1/2 banyak keseluruhan data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median per frekuensi dikali panjang kelas. Sama dengan 60,5 ditambah 26/2 kurangi 9/5 dikali 5. 60,5 ditambah 13 kurangi 9/5 dikali 5. 13 kurangi 9 yaitu 4. 60,5 tambah 4/5 sama 4/5 dikali 5. Hasilnya yaitu 5 bagi 5, 1. 60,5 ditambah 4, yaitu 74,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terus selanjutnya kita ada contoh soal buat teman-teman biar bisa dicoba buat latihan. Ada beberapa ya teman-temanku. Oke, untuk Zoom meetingnya sampai sini dulu. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho ngono tok.